Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sang Awarna Sabda Firman dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Alamat saya ada di Desa Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di RT 6 RW 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan kepemimpinan rumah sakit. Fokus utama untuk materi ini, bagaimana rumah sakit dikelola agar bisa memberikan pelayanan yang optimal. Contohnya seperti pelayanan di rumah sakit itu pasiennya agar merasa nyaman dan memberikan kesan yang baik sehingga pasien tersebut bisa kembali lagi untuk berobat. Maksudnya ketika sedang sakit akan berobat ke rumah sakit yang lama. Melibatkan berbagai bidang: medis, keperawatan, administrasi, keuangan, pemasaran, hingga ketenagaan. Maksudnya memanajemen medisnya, keperawatannya di manajemen biar optimal ketika mengerjakan pelayanan di rumah sakit. Terus struktur organisasi rumah sakit. Struktur organisasi disusun agar setiap bidang bisa berjalan saling mendukung, membantu memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang. Jadi setiap bidang itu harus di manajemen agar tugas dan tanggung jawabnya mudah, maksudnya jelas tanggung jawabnya di masing-masing bidang. Visi dan misi RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid. Ini contohnya ya. Visinya menjadi rumah sakit terdepan dalam pelayanan paripurna menuju masyarakat sehat dan mandiri. Misinya melayani dengan hati, memberikan pelayanan dan pendidikan terintegrasi berbasis teknologi modern, menjamin kualitas layanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, mendukung kualitas hidup yang seimbang, fisik, emosional, dan spiritual. Falsafah dan nilai falsafah: menjunjung tinggi profesionalisme. Jadi kalau tidak profesional itu akan membuat rumah sakit citranya itu menjadi buruk di mata pasien, di mata pelanggannya. Nilai kejujuran dan integritas. Komitmen tinggi pada keselamatan dan keamanan pasien, keluarga, serta staf. Moto: ramah, sigap, unggul, dipercaya. Asas rumah sakit berdasarkan Pancasila, berdasarkan nilai kemanusiaan, etika, profesionalitas, manfaat, keadilan, anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan, dan keselamatan pasien. Memiliki fungsi sosial. Tujuan RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid menyediakan sarana dan
prasarana yang representatif, pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel, produk dan jasa yang kompetitif, SDM profesional dan berkomitmen. Jika SDM profesional, maka staf rumah sakit juga lebih profesional dalam mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan dan tidak menimbulkan kecelakaan atau kesalahan kerja. Dan berkomitmen, jadi staf tersebut berkomitmen dengan rumah sakit, tidak seenaknya meninggalkan pekerjaannya. Proses yang produktif dan efisien biaya, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pelayanan berbasis penelitian dasar. Selanjutnya, perencanaan jangka panjang atau RIP, rencana induk pengembangan 25 sampai 30 tahun ke depan. Renstra atau rencana strategi jangka menengah 5 tahun. RBA, rencana bisnis anggaran, rencana tahunan berisi kegiatan operasional dan pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya, bidang-bidang yang dikelola oleh manajer RS pelayanan medis, yaitu pelayanan keperawatan, ketenagaan, administrasi, keuangan, pemasaran. Selanjutnya, kesimpulan singkat materi ini menekankan pentingnya peran manajemen dalam kepemimpinan dalam mengelola rumah sakit agar bisa berjalan profesional, aman, transparan, dan berfokus pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jadi materi ini menekankan pentingnya peran manajemen. Kalau manajemen itu tidak diterapkan di rumah sakit, maka rumah sakit akan kesulitan dalam melayani pasien, sehingga pasien juga kurang berminat atau berkesan buruk untuk pasien, sehingga pasien tidak akan mengulangi atau tidak akan pergi ke rumah sakit jika tidak di manajemen. Kepemimpinan juga penting, karena kalau tidak ada pemimpin akan berantakan juga. Untuk mengelola rumah sakit agar berjalan profesional, sehingga rumah sakit bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan pelayanan agar pasien nyaman jika berobat, aman, transparan, dan berfokus pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Aman dalam arti profesional dalam mengerjakan pelayanan rumah sakit. Transparan juga perlu agar pasien dapat melihat atau bisa memahami kinerja rumah sakit dan tidak berprasangka buruk pada pelayanan rumah sakit. Fokus pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Contohnya seperti jika ada pasien yang dilayani dengan baik, maka pasien tersebut akan merasa senang, merasa nyaman pada rumah sakit yang memberikan pelayanan yang terbaik tersebut. Semua aspek visi, misi, nilai, asas, tujuan, hingga perencanaan disusun agar mendukung terciptanya rumah sakit yang modern dan terpercaya. Sekian dari saya materi tersebut agar kita bisa menuju lebih baik untuk kedepannya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.